Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih Allah dan kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara, Injil, yaitu seluruh kitab di Perjanjian Baru, menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus sejak kelahirannya yang dikisahkan dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sedang Yohanes tidak menceritakan kelahiran Yesus, namun langsung menuliskan siapa Yesus itu, yang adalah firman Allah yang selalu bersama-sama dengan Allah. Ditulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia Yesus Kristus, seperti ditulis di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus, jelmaan Sang Firman itu, membawa kemuliaan Allah, dan sebagai anak Allah yang tunggal menganugerahkan kasih karunia, yaitu kasih surgawi dan kebenaran menurut Allah. Yesus ketika hidup di dunia, diam di antara manusia Israel kala itu. Namun kenyataan atau fakta yang ada, Yesus tetap hadir hingga detik ini, ada dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Yesus. Yesus sendiri berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18 dan 20. Ya, Yesus Kristus menyertai umatnya hingga akhir zaman melalui kuasa Roh Kudus. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Sang penolong itu adalah Roh kebenaran, adalah Roh Kudus yang akan diam dalam setiap orang yang percaya dan menerima Yesus, yang menuntun umatnya berjalan dalam kebenaran Allah yang penuh kasih, yang juga menjadi penolong dalam kehidupan manusia yang percaya. Ini nampak dalam kejadian-kejadian di luar akal yang banyak dialami gereja maupun orang-orang percaya. Pertanda kuasa Roh Kudus telah dan sedang menolong. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia untuk memberikan Injil, yaitu kabar baik bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, telah mengutus Yesus menjadi juru selamat manusia dengan memberi pengampunan dari dosa melalui penebusan di kayu salib. Manusia
melalui Injil Yesus diampuni dosa-dosanya dan dianugerahi hidup kekal di surga. Bagi orang percaya pada Yesus, tidak akan mengalami binasa di neraka, di alam maut. Justru dengan penebusannya itu, kuasa maut, alam maut telah dikalahkan dan mendatangkan hidup yang tidak binasa, yaitu hidup kekal di surga. Paulus menegaskan ini dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Begini, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, Yesus menjamin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya diselamatkan oleh Yesus. Yohanes 5 ayat 24. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut, dan Yesus menang dari maut, bangkit dari kubur, dan kembali ke surga dengan meninggalkan kuasa Roh Kudus untuk umatnya, dan dijamin tidak binasa, lepas bebas dari alam maut kepada hidup kekal di surga. Puji nama Tuhan.